Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi Anda semua yang membuka channel YouTube ini. Saudara-saudara, saya mau melanjutkan tentang metodologi penelitian kualitatif yang kemarin saya sudah menerangkan paradigma yang mendasari munculnya metodologi penelitian kualitatif. Yang pertama, adanya teori fenomenologi. Sekarang saya akan menerangkan paradigma teori hermeneutik yang kemudian ikut andil di dalam munculnya metodologi penelitian kualitatif. Hermeneutik itu kata kerjanya dari hermeneuin, artinya menafsirkan. Sedangkan kata bendanya hermenia, artinya penafsiran. Pada mulanya memang hermeneutika itu tidak lepas dari teologi Kristen Protestan pada waktu itu, yang pada intinya berhubungan dengan filsafat yang dikemukakan oleh Heidegger. Kemudian dikembangkan oleh Hus dalam bentuk penafsiran karya sastra. Namun sebetulnya sebelumnya adalah sebagai ilmu teologi di dalam rangka menafsirkan Bible. Jadi sebetulnya hermeneutik itu di bidang teologi berusaha untuk memahami isi Bible sesuai dengan maksud yang ditulis oleh penulis Bible itu. Kita tahu bahwa Bible itu merupakan ajaran Nabi Isa kalau itu di Muslim, kalau di Kristen itu Tuhan Yesus Kristus. Itu ajarannya kemudian ditulis oleh orang-orang yang menyaksikan ajaran itu seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bahasa yang digunakan oleh Yesus pada waktu itu adalah bahasa Ibrani, bahasa Aram, sedikit bahasa Latin dan juga bahasa Yunani. Tapi paling banyak adalah bahasa Ibrani karena kaum Yahudi kebanyakan menggunakan bahasa Ibrani. Di samping itu juga bahasa Aram karena kunjungannya ke Armenia yang sekarang namanya Irak. Jadi Bible yang ditulis di dalam manuskrip, di daun papirus, di batu roseta, di kulit binatang, semuanya tertulis di dalam bahasa Ibrani. Kemudian orang berusaha untuk menerjemahkan Bible itu ke dalam berbagai bahasa. Oleh karena itu diperlukan ilmu tafsir agar bisa terjemahan itu sesuai dengan maksud penulis atau setidak-tidaknya mendekati
maksud penulis. Nah, muncullah yang namanya ilmu hermeneutik. Gitu. Nah, kemudian ilmu hermeneutik itu berkembang ke ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu filsafat, ilmu sastra, dan ilmu hukum. Bahasa hukum harus dicermati agar benar penggunaan bahasanya tidak mendua. Artinya kalau kata itu satu artinya, jangan diberi tambahan. Itu bahasa hukum. Berbeda dengan bahasa sastra, harus melihat konteksnya. Konteks penulis, konteks budaya di mana tulisan itu ditulis. Demikian pula secara teologis, untuk menafsirkan sebuah kata itu harus melihat konteks. Demikian pula tidak hanya pada teologi, filsafat, hukum, dan sastra, tapi yang lebih penting di situ adalah ilmu filologi, ilmu yang mempelajari naskah-naskah kuno. Karena naskah kuno tulisannya ditulis dalam huruf yang berbeda dengan yang sekarang. Sekarang Latin, ada huruf Arab, ada huruf Ibrani yang sudah berbeda-beda. Nah, itu diperlukan ilmu yang namanya filologi, termasuk untuk menentukan manuskrip, apakah data-data yang tertulis di dalam papirus, batu roseta, atau kulit binatang, kulit kayu itu asli atau palsu, asli atau merupakan turunan. Semacam itu, itulah ilmu filologi. Sehingga sangkut paut hermeneutik itu akhirnya tidak hanya pada penafsiran teologis, tapi juga sudah berkembang. Namun semuanya itu akan mendukung mencari kebenaran secara penafsiran. Sebenarnya setiap orang itu selalu menafsirkan dirinya sendiri. Saya akan jagong, maka dia akan menafsirkan, kalau jagong baju yang pas, saya pakai apa? Itu penafsiran. Kalau saya ikut kuliah, saya harus pakai baju apa? Patutkah saya pakai kaos oblong? Nah, penafsiran lagi. Jadi sebetulnya segala sesuatu orang itu dalam kehidupan sehari-hari selalu meneliti minimal diri sendiri. Menafsirkan apa yang dia kerjakan. Menafsirkan apa yang pas harus dia pakai. Menafsirkan makanan apa yang cocok bagi kesehatan saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, itu sebetulnya ilmunya adalah ilmu hermeneutika. Begitu. Nah, perkembangannya kemudian masuk ke dalam ilmu sastra, seperti Gadamer dan Schleiermacher dari Jerman, yang kemudian memunculkan teori resepsi sastra yang dikembangkan oleh Jauss, ya, Hans Robert Jauss dan Wolfgang Iser.
menafsirkan sebuah karya sastra. Gadamer itu lebih cenderung pembacaan heuristik, jadi menafsirkan berdasarkan subjektivitas diri sendiri seorang pembaca. Tetapi kalau Schleiermacher itu lebih kepada pembacaan hermeneutik, yaitu menafsirkan karya sastra berdasarkan argumentasi. Itu seperti misalnya ada bahasa Ibrani Yahweh, Yehuwah, tetapi kemudian muncul kata Elohim. Elohim ke dalam bahasa Arab menjadi ilahi. Ilahi kemudian mendapatkan kata sandang al menjadi al-ilahi. Tapi pronunciation-nya digabung menjadi Allah. Jadi runtutan kata semacam itu adalah ilmu filologi, tetapi di dalam mencoba menafsirkan kata itu harus dilihat kesejarahannya dan secara filologinya. Itulah yang terjadi, sehingga sebenarnya pokok di dalam ilmu hermeneutika itu adalah mencari kebenaran berdasarkan penafsiran. Orang kalau mau meneliti secara cermat harus selalu menafsirkan data-data. Data ini layak untuk dijadikan data mantap, sudah valid atau belum, itu sebenarnya penafsiran. Orang mengatakan seorang ini mampu atau tidak pasti didasarkan pada penafsiran. Penafsiran itu bisa bersifat subjektif, tetapi bisa pula bersifat objektif. Oleh karena itu Gadamer itu lebih bersifat subjektif, karena ketika menafsirkan itu berdasarkan cakrawala horizon atau pandangan ilmu yang ada di dalam dirinya. Tentu saja tukang becak membaca novel, tanggapannya akan berbeda dengan seorang dokter yang membaca novel yang sama. Demikian pula seorang ahli sastra akan berbeda penafsirannya dibanding dengan mahasiswa sastra, dibandingkan mahasiswa ekonomi dan sebagainya. Maka di dalam karya sastra biasanya muncul polyinterpretable, banyak tafsir. Mengapa demikian? Karena pembacaannya atau penafsirannya berdasarkan model Gadamer. Sedangkan model Schleiermacher tidak bisa sewenang-wenang. Kalau saudara menafsirkan berdasarkan pendapat saudara, harus diperkuat oleh data. Seperti tadi ada datanya, ada Elohim, ada ilahi ke dalam bahasa Arab, dan perkembangannya menjadi Allah. Begitu. Berlayar, karena pada waktu itu perahu pakai layar. Namun sampai pakai mesin, bahkan mesinnya turbo atau listrik,
listrik ya tetap dikatakan berlayar. Gampangane begitu. Nah, perbedaan itu sering karena model pelafalan, idiolek ataupun dialek masing-masing masyarakat berbeda-beda. Baru dialek Surakartan dan Ngayogyakartan saja berbeda untuk mengatakan inggih dan injih. Yang satu bilang injih, yang satu bilang inggih. Ke desa, nanti kalau desa inggih. Inggih, injih, tapi kalau di desa inggih. Lebih pendek. Sama dengan penafsiran naskah-naskah kuno, perkembangan bahasanya dari penggunaan oleh masyarakat lain itu mempunyai varian yang berbeda-beda. Itulah ilmu hermeneutik. Komplit dibarengi dengan ilmu filsafat, ilmu budaya, ilmu sastra, dan ilmu filologi akan semakin lengkap. Bagi seorang penerjemah, kalau dia kontekstual menggunakan beberapa ilmu yang berkaitan, maka penafsirannya akan semakin benar dan tepat. Saudara-saudara, jadi itulah model meneliti tulisan yang berusaha untuk mengetahui apa yang dimaksud di dalam tulisan itu merupakan model atau paradigma dasar munculnya metodologi penelitian kualitatif. Tentu saja kontekstual itu tidak hanya terpaku pada tulisan itu saja, tetapi harus dibarengi kesejarahannya, konteksnya, kapan tulisan itu muncul, ditulis oleh siapa, dalam bahasa apa, di masyarakat mana. Benar tidak itu tulisan aslinya atau sudah turunan? Kalau ada turunan, ada asli, variannya di mana? Penyimpangannya di mana? Persamaannya di mana? Jadi bagi seorang ahli filologi, ahli hermeneutika, itu sebenarnya harus mempunyai data yang banyak, tidak hanya sekedar satu teks kemudian ditafsirkan. Ya, bisa saja dalam satu teks itu ditafsirkan, namun lebih bagus dan lebih lengkap kalau sifatnya holistik. Objeknya itu teks, tulisan, kemudian dirangkaikan dengan faktor kesejarahan genetiknya dan dihubungkan dengan pembacanya. Saudara-saudara, jadi inti penelitian metodologi kualitatif berdasarkan paradigma hermeneutik adalah menafsirkan data. Ketepatan menafsirkan data akan memunculkan kebenaran. Nah, itu paradigma hermeneutik
teori hermeneutik yang mendasari munculnya metodologi penelitian kualitatif. Saudara-saudara, ini season kedua. Nanti kami lanjutkan untuk season ketiga yang namanya interaksi budaya, teori interaksi budaya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Anda yang tertarik tentang tafsir menafsir melalui penelitian.